Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 113 praktikan laboratorium simulasi komputer, maaf. Dengan nama Arif Sulistya Wibowo, NPM 21074, lalu rekan saya Muhammad Rivaldi Gani, NPM 21105. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan laporan jurnal kami yang berjudul Analisis Sistem pada Produksi Sambal Kemasan PT Laskar Jaya dengan Software Pro Model. Nah, untuk abstrak, pesatnya perkembangan industri mendorong bermunculan berbagai teknologi yang dapat menunjang industri manufaktur, khususnya dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi dalam industri manufaktur memiliki peran besar. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan tersebut beroperasi 24 jam tanpa henti untuk menghasilkan produk yang memenuhi permintaan pasar. Untuk kegiatan produksi yang lancar, maka industri manufaktur perlu menyediakan raw material yang memenuhi target dan membuat rencana sebelum beroperasi dengan persediaan yang diatur pada tingkat di mana kebutuhan terpenuhi dalam kualitas, kuantitas, waktu, serta biaya yang rendah seperti yang direncanakan. Pada PT Laskar Jaya terdapat stasiun Pada PT Laskar Jaya terdapat stasiun kerja yang kurang efisien sehingga produksi tidak dapat mencapai target. Kegiatan produksi sambal kemasan disimulasikan menggunakan model simulasi produksi di software ProModel. Nah, ProModel sendiri adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistis dari perhitungan verifikasi dan validasi yang kemudian didapatkan bahwa total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Maksud saya ProModel yang telah dibuat. Hasil verifikasi dan validasi di mana H0 diterima karena nilai min 6,022 kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 71,22 berada di dalam rentan mu1 sampai mu2 sehingga dikatakan valid. Lanjut ke pendahuluan. Untuk pendahuluan sendiri langsung ke paragraf ketiga aja. Kami mengambil studi kasus pada PT Laskar Jaya di mana industri tersebut bergerak dalam memproduksi sambal kemasan. Pada PT Laskar Jaya terdapat stasiun kerja yang kurang efisien sehingga produksi tidak dapat mencapai target yang diinginkan. Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan tersebut, kegiatan produksi sambil kemasan disimulasikan. Maaf ya, ini tipe menggunakan model simulasi produksi di software ProModel. ProModel sendiri adalah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistis. Dengan menggunakan software ProModel, kegiatan produksi pada PT Laser Jaya dibuatkan model simulasi. Metode simulasi bertujuan untuk membuat model dari target tersebut. Model yang dibangun selalu lebih sederhana daripada kondisi nyata karena model merupakan simplifikasi atau penyederhanaan dari sistem nyata. Oleh karena itu, model simulasi harus dibuat dengan tujuan tertentu sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuannya. Eh, Metode simulasi merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk membuat tiruan dari sistem nyata ke dalam sistem buatan tanpa harus mengalami keadaan yang sebenarnya melalui program komputer. Metode ini dapat digunakan untuk membuat model pola kedatangan secara acak dan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci dan realistis dalam periode waktu tertentu. Next. Berdasarkan permasalahan pada praktikum modul 2 ini, yaitu PT Laskar Jaya mengalami produksi yang tidak memenuhi target karena waktu yang kurang efisien, penulis mensimulasikan sistem produksi menggunakan metode simulasi melalui software ProModel. Dengan metode tersebut diharapkan kegiatan produksi pada PT Laskar Jaya menjadi lebih efisien sehingga mampu memenuhi target produksi. Lalu untuk bab 2-nya yaitu metodologi penelitian, pemodelan simulasi produksi PT Laskar Jaya menggunakan sekali lagi software ProModel.
Untuk definisinya kurang lebih sama seperti yang di atas. Lalu untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, kita perlu beberapa elemen, antara lain satu, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana metode ini merupakan maksud saya metode ini telah memenuhi kaidah ilmiah yang konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis sehingga cocok digunakan untuk pembuktian atau konfirmasi. Penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang memiliki ciri sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga membuat desain penelitian, baik tentang tujuan sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Penelitian kuantitatif ini memiliki ciri khusus yaitu pada perhitungan atau angka atau kuantitas. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan angka dimulai dari tahap pengumpulan, estimasi, serta pemaparan hasil, serta mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Data yang dibutuhkan dalam eh, analisis simulasi ini yaitu yang pertama data capai datang, yang kedua data pencucian cabai, yang ketiga penggilingan cabai, keempat pencampuran bahan, kelima bahan sambal perkemasan, keenam pengemasan sambal, dan yang terakhir data inspeksi atau pemeriksaan. Berdasarkan data tersebut didapatkan data aktivitas stasiun kerja produksi sambal kemasan, maksud saya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya. Jadi, eh, selama 10 kali pengamatan, setiap produksi itu, setiap aktivitas itu membutuhkan waktu berapa menit. Contohnya cabai datang ini, pengamatan 1 ada 7, 9, 8, sampai pengamatan 10 yaitu 10 menit. Lalu ada tahap pengolahan data yaitu flowchart. Ini merupakan prosedur alur dari proses, yaitu dimulai dari proses mulai, studi kepustakaan dan studi lapangan, pembentukan perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu ke pengumpulan data, setelah itu pengolahan data menggunakan software pro model, dilanjutkan dengan verifikasi dan eh, dilanjutkan dengan kevalidan, lalu jika tidak valid kembali ke pengumpulan data, dan jika valid langsung lanjut ke hasil dan pembahasan dan kesimpulan serta saran. Next. Nah, ini ada penjelasan-penjelasan dari tiap proses di flowchart ya. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan karena melakukan simulasi ini menggunakan software, maka akan dilanjutkan kepada rekan saya, Muhammad Rivaldi Gani, silakan. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu pengoperasian software ProModel. Di sini sudah saya siapkan sebuah eh, hasil dari output sebelumnya. Di sini sudah terdapat beberapa lokasi. Yang pertama kita harus membuat eh, kita klik blok build location. Nah, di sini kita akan membuat beberapa lokasi yang sesuai dengan aktivitas dari yang kita tentukan sebelumnya. Nanti kita akan bisa menambahkan lokasi-lokasi ini dengan mengklik beberapa gambar pada di samping ini. Nah, ini tidak selalu sama gitu. Tidak selalu sama. Jadi kita bisa menganggap dari beberapa gambar ini sebuah aktivitas yang kita tentukan. Di sini lokasinya ada kurang lebih ada 7. Yang pertama ada raw material datang. Dan ini penggambarannya seperti ini. Terus ada lokasi pencucian, penggilingan, pencampuran, penimbangan cabai, atau sambal kemasan, pengemasan, dan pemeriksaan. Setelah kita membuat beberapa lokasi ini, kita akan uh, memasuki pada will entities. Nah, entities ini maksudnya ini kita apa yang akan diproduksi. Nah, di sini kita produksinya sambal, berarti kita memasukkan sambal sebagai entitiesnya dan memasukkan speednya ini 50. Nah, ini pada sambal ini kita presentasikan berupa gambar gear ini seperti ini. Kemudian kita masuki ke dalam Arrival. Pada Arrival ini eh, merupakan beberapa proses dari beberapa lokasi tersebut. Nah, ini pada lokasi ini kan material datang. Nah, ini kita masukkan beberapa terus masing material ini ke dalam
dalam masing-masing entity. Kita masukkan entity-nya sambal, berarti lokasinya ini yang pertama adalah material datang, kemudian yang kedua adalah sambal, dan lokasinya pencucian, dan seterusnya sampai pemeriksaan. Kemudian untuk quantity ini kita masukkan satu, karena per produksi ini menghasilkan satu sambal kemasan. Kemudian untuk ukuran sini kita masukkan infinite, karena kan produksinya ini tidak terbatas atau looping. Nah ini kita masukkan INF sebagai infinite. Lalu untuk frekuensinya kita masukkan satu sebagai perputarannya ini frekuensinya cuma satu. Kemudian kita masukkan ke wheel processing. Nah, wheel processing ini kita pada tahap pemasukan data waktunya sebelumnya yang dijelaskan dari Arif. Pertama kita masukkan raw, raw material datang ini pada lokasi dan intinya sambal. Karena lokasinya ini raw material datang, kemudian kan selanjutnya ini pencucian. Nah, ini pada destinasi ini kita masukkan pencucian. Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam waktunya, kita bisa memasukkan semua datanya seperti ini pada 7 aktivitas. Setelah ditambahkan semua aktivitasnya, kita tambahkan waktunya dengan cara kita ke start feed pada logo gambar seperti biru ini, kita klik, maka muncul seperti ini. Nah, pada tabel ini kita masukkan data Excel-nya. Sebelum masukkannya ini, data Excel-nya kita bisa kopas dan ditranspose ke dalam bentuk vertikal seperti ini. Sebagai contoh kita ambil data dari cabai datang, kita kopas, kita kembali ke start feed, dan di sini ke paste, Ctrl V. Di sini sudah terpaste waktu-waktunya. Kemudian setelah kita paste ini, kita klik auto fit. Pada auto fit ini, kita pilih discrete distribution. Kita klik OK. Setelah muncul hasil dari perhitungannya, akan muncul seperti ini, binomial sama Poisson. Setelah muncul data penghitungannya ini, kita klik export. Nah, pada export fit ini, kita aplikasinya kita ke export ke ProModel. Nah, pada fitted distribution, kita ini lihat dari hasilnya ini apakah yang lebih besar itu binomial atau Poisson. Jika yang lebih besar binomial, kita pilih binomial. Jika lebih besar Poisson, maka kita pilih Poisson. Nah, di sini lebih besar ini binomial, maka kita pilih binomial. Kemudian untuk precisionnya ini kita biarkan saja. Kita klik OK. Kemudian kita kembali ke modelnya. Untuk masukkan data waktunya, kita klik Move Logic. Kemudian kita klik Wheel. Nah, di sini kita klik Move Or. Dan di sini kita akan mengpaste hasil dari perhitungan tadi. Kita klik kanan dan klik paste. Nah, di sini akan muncul waktu yang sudah dihitung untuk dihitung pada model ini, dan kemudian kita akan simulasikan beberapa dari aktivitasnya. Karena ini sudah saya masukkan waktunya, maka tidak perlu kita paste. Di sini sudah terlihat bahwa waktu yang kita hitung itu sama seperti yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita klik close. Setelah semua data kita masukkan dari beberapa lokasi ini dan memasukkan datanya seperti ini, kemudian kita coba untuk merunning-nya. Kita klik simulasi, kita klik option terlebih dahulu, kita siapkan outputnya ini kita siapkan untuk waktunya. Seperti pada output per ini kita bisa memilih hasil outputnya kita taruh di file mana. Kemudian untuk runtime-nya kita pakai 8. Kemudian untuk nomor aplikasinya kita pakai 10 supaya tidak terlalu lama. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik simulation dan run. Nah, ini sudah terlihat bahwa ini runtime-nya sudah berjalan seperti ini berputar-putar.
Kemudian karena kita memakai reflection 10, kita tunggu sampai ini eh, run sampai dengan 10. Untuk mempercepatnya kita bisa mengarahkan ini ke sebelah kanan supaya lebih cepat. Dan kita tunggu sampai hasil dari runnya ini 10 kali. Nah, setelah run 10 kali ini akan muncul eh, berupa notif bahwa hasilnya sudah selesai dan akan memunculkan hasilnya atau result. Kita klik OK atau yes ini. Nah, pada beberapa komputer akan muncul notif AutoCAD. Nah, ini bisa kita klik cancel. Nah, akan muncul loading seperti ini dan akan menghasilkan resultnya. Untuk bagian dataset ini kita klik normal run dan replikasinya kita klik all. Kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk melihat hasil aktivitasnya kita klik entity activity. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungannya menggunakan pro model dan data yang akan kita gunakan yaitu yang pada bagian ini average system in system yang in system berupa 10 data ini. Eh, Sekian dari penjelasan dari pengoperasian pro model. Saya kembalikan ke Mas Arif. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang software promodenya. Lalu kita lanjut ke bab 3 hasil dan pembahasan. Langsung ke poin selanjutnya. Nah, ini tadi adalah data yang didapatkan dari promodel yaitu sejumlah 10 data berupa replikasi estimasi waktu dari tiap proses simulasinya sampai akhir. Nah, itu didapatkan rata-ratanya 69,90, standar deviasinya 2,07 dan variansinya yaitu 4,032. Kemudian dengan N yaitu jumlah datanya sebanyak 10, N-1-nya 9 dan confidence intervalnya yaitu 95% dengan alpha senilai 0,05. Maka diperoleh Z alpha min 2 didapatkan dari tabel ini didapatkan dari tabel Z yaitu bernilai 1,96 untuk half width yaitu didapatkan nilai 1,48 dan untuk beta ini sama dengan half width maka didapatkan 1,48 dan untuk N main aksen maksud saya N aksen didapatkan 2,74 dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, ini ada perbandingan total waktu pengukuran dari kita sebagai pengamat. Ada 3 pengukuran yaitu 71, 70, dan 66. Lalu dari hasil output didapatkan 68,58, 68,16, dan 68,61. Lalu lanjut, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval di mana hipotesanya yaitu H0 dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentan mu1 sampai dengan mu2 dan H1 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentan mu1 dan mu2 sampai mu2 maksud saya. Kemudian didapatkan perbandingan output real system dan pro model didapatkan replikasi yang pertama mendapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel untuk data-datanya. Kemudian untuk perhitungannya didapatkan DF senilai 2,03617 dibulatkan menjadi 2 maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T DF kali alfa per 2 dan half width senilai 6,57 sehingga confidence intervalnya adalah min 6,022 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari sama dengan 7,122 atau sama dengan 1 min alfa. Dengan analisis dari hasil di atas didapatkan kesimpulan bahwa H0 diterima karena nilai min 6,022 kurang dari sama dengan 0 kurang dari 7,122 berada di dalam pada rentan mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Lanjut. Ini untuk outputnya tadi dari hasil dan pengamatan, lalu ke analisa output. Dari hasil output pro model yang didapat, diketahui bahwa aktivitas produksi Samba memiliki 7 aktivitas, antara aktivitas cabai datang, penyucian cabai, penggilingan cabai, pencampuran bahan
kemudian menimbang berat per kemasan, lalu pengemasan sampel dan inspeksi. Berdasarkan result yang didapat, diketahui bahwa average time in system per minute muncul pada replikasi 1 selama 68,581 menit, kemudian diikuti replikasi 2 68,162 menit, replikasi 3 68,613 menit, keempat sampai dengan ke-10, dan dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima karena nilai dari min 6 0,022 kurang dari sama dengan 0 kurang dari 7,122 berada dalam rentan mu1 sampai dengan mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Lalu kesimpulan, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut. Dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah ditentukan dengan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan tahap validasi model. Dari hasil output pro model yang didapat diketahui bahwa aktivitas produksi Sabang memiliki 7 aktivitas antara lain cabai datang, pencucian cabai, penggilingan cabai, pencampuran bahan, kemudian penimbangan berat sambal perkemasan, pengemasan sambal, dan pemeriksaan. Kemudian untuk resultnya didapatkan 10 replikasi dengan nilai yang tertera dan kemudian dari hasil akhirnya dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai min 6,022 kurang dari sama dengan 0 kurang dari 7,122 dan berada di dalam rentang sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 113. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.